Lihat dulu, Pak. Share screen. Bisa, Pak, di share screen, share. Pak. Ya. Oke. Ya. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat mempresentasikan mengenai akuntansi profesional untuk kepentingan publik untuk mata kuliah kewirausahaan dan etika bisnis yang merupakan rangkuman materi dari subbab buku bisnis profesional ethics karangan James Librock yang mana pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai dua topik, mengenai kode etik profesional akuntan, dan yang kedua adalah mengenai konflik kepentingan dan standar independensi global. Untuk kode etik profesi akuntan, tanggung jawab akuntan profesional tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Dalam bertindak bagi kepentingan publik, akuntan profesional memperhatikan dan mematuhi ketentuan kode etik. Untuk itu perlu dibuatkan kode etik sebagai landasan. Yang berisi pertama adalah tujuan dan kerangka. Kode etik profesional dirancang untuk memberikan panduan tentang perlakuan yang diharapkan dari anggota agar jasa yang ditawarkan dapat diterima secara kualitas dan reputasi profesi tidak akan dinodai. Agar efektif, kode etik perlu memadukan prinsip-prinsip mendasar dengan sejumlah aturan khusus. Yang kedua adalah prinsip-prinsip dasar dalam kode etik akuntan. Seorang akuntan profesional setidak-tidaknya harus bisa memiliki 5 prinsip-prinsip dasar. Pertama adalah integritas, yaitu berupa sikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnisnya. Kedua adalah bersifat objektivitas, yaitu tidak membiarkan bias, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional atau bisnis. Ketiga adalah harus memiliki kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perhitungan praktis, peraturan dan teknik mutakhir, serta bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional yang berlaku. Akuntan profesional juga harus bisa menjaga kerahasiaan, yaitu menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dengan bisnis dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga. Dan akuntan profesional juga harus berperilaku profesional, yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan menghindari perlakuan
apapun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi akuntan profesional. Ketiga, konflik kepentingan dan standar independensi global. Peristiwa Enron, WorldCom, dan Arthur Andersen terjadi pada saat kondisi ekonomi sedang bagus. Meskipun mereka menimbulkan suatu erosi kredibilitas yang menurunkan kepercayaan dan juga menurunkan kinerja perekonomian. Pada perubahan ini menunjukkan bahwa masalah etika dapat memainkan peranan yang lebih serius dan signifikan dari yang dibayangkan sebelumnya. Kedua, keinginan untuk konvergensi global atau harmonisasi standar untuk memfasilitasi bisnis global dan harus modal merupakan pendorong perubahan yang lebih jauh dari sebelumnya. Keempat adalah mengenai hukum dan sistem undang-undang atau jurisprudensi. Hukum yang berlaku di negara-negara industri, terutama dunia yang telah dihasilkan dari keprihatinan, investigasi komisi, dan komite di akhir tahun 1980-an, berkumpul dalam prinsip-prinsip yang tertanam dalam kode etik EVAP. Namun, karena proses perubahan yang ada, tidak ada kewajiban untuk mengadopsi secara persis kode EVAP, terutama jika ada perbedaan budaya atau peraturan, maka akan layak untuk mempelajari ISPA dan ISO sebagai peraturan hukum yang sesuai. Kelima adalah pada saat kode tidak bisa membantu. Salah satu aspek yang paling penting dari kehidupan profesional dan akuntan adalah pengakuan penghindaran atau kepentingan penanganan situasi konflik. Hal ini dikarenakan situasi konflik kepentingan yang mengancam merusak profesi akuntan untuk memberikan jaminan bahwa pekerjaan seorang akuntan profesional akan diatur oleh penilaian independen yang difokuskan untuk melindungi kepentingan publik. Keenam adalah perluasan peran akuntan profesional. Kebutuhan integritas, penilaian independen, keahlian, dan cerdas dalam penyusunan dan penyajian analisis keuangan dan laporan melainkan meningkat, tidak meredah, melainkan meningkat. Selain peran tradisional fidusia ini, akuntan profesional yang paling cocok untuk memainkan peran pimpinan atau mendukung dalam desain, persiapan, dan pengelolaan bidang-bidang berikut yang penting untuk tata pemerintahan yang baik di era munculnya akuntabilitas pemangku kepentingan. Antara lain stakeholder, indikator kinerja stakeholder terfokus pada dan sistem insentif, laporan stakeholder yang berorientasi untuk manajemen, dewan, dan masyarakat, budaya perusahaan, kode etik perusahaan, mekanisme etika kepatuhan, dan pelaporan ke dewan. Kerangka pedoman pengambilan keputusan, serta sistem manajemen risiko. Terkait dengan konflik kepentingan dan standar independensi global, konflik kepentingan adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Di dalam kegiatan bisnis, konflik kepentingan akan mengakibatkan persaingan tidak sehat serta manfaat kegiatan bisnis bagi khalayak yang kurang optimal. Perspektif global menurut kode IPEC. Kode etik IPEC untuk profesional menyajikan pendekatan yang berguna untuk diperiksa karena menawarkan perlakuan yang paling modern tentang persyaratan independensi dan masalah terkait dengan konflik kepentingan yang mana akan dikonvergensikan oleh kode-kode dari negara-negara anggota IPEC. Kedua adalah jenis konflik kepentingan. Konflik kepentingan dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori sebagai dampak pemangku kepentingan. Pertama adalah konflik kepentingan profesional dengan kepentingan stakeholder lainnya. Kedua adalah kepentingan profesional dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Konflik dengan beberapa pemangku kepentingan lainnya. Kepentingan satu klien disukai atau kepentingan klien lainnya. Dan yang keempat adalah kepentingan satu atau lebih stakeholder disukai atas kepentingan satu atau lebih pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga adalah ruang lingkup aktivitas yang terpengaruh. Kategori pertama mengadu domba akuntan profesional dengan pemangku kepentingan lainnya dalam lingkup beberapa kegiatan. Penilaian independen profesional yang telah rusak merupakan bukti dari layanan yang ditawarkan, penyalahgunaan, pengaruh, dan penyalahgunaan informasi. Yang keempat, konflik kepentingan yang mempengaruhi jasa yang ditawarkan.
Kepentingan pribadi merupakan motivator yang sangat kuat yang dapat merugikan klien, publik, dan pemangku kepentingan lainnya melalui penurunan mutu layanan yang ditawarkan oleh akuntan profesional. Apakah profesional berperan sebagai auditor atau akuntan manajemen? Yang kelima adalah konflik kepentingan yang melibatkan penyalahgunaan pengaruh. Keinginan yang besar dari seorang profesional untuk memperbaiki nasibnya sendiri bisa mengarah pada penyalahgunaan pengaruh, sehingga menyebabkan rusaknya independensi penilaian profesional tersebut. Dan yang terakhir adalah yang keenam, adalah konflik kepentingan yang melibatkan penggunaan atau penyalahgunaan informasi. Pelayanan informasi oleh akuntan profesional dapat merugikan pemangku kepentingan yang lain dari sisi klien atau perusahaan yang terlibat. Sebagai contoh, penggunaan informasi oleh akuntan profesional sementara yang lain belum memiliki hak untuk menggunakan info tersebut adalah tidak adil dan dianggap tidak etis. Demikian yang dapat saya presentasikan pada kesempatan hari kali ini. Sekian dan terima kasih.